rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini lanjutkan kajian kitab Al-I'rab min Qawaidil I'rab. Ini pertemuan ke-14 dan pertemuan terakhir dalam kitab ini. Kita masuk di bab terakhir, bab yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-babur rabi'u, bab yang keempat. Fil isyarati ila ibaratin muharraratin mustawfatin mujazatin. Tentang isyarat kepada ibarat-ibarat yang sudah muharrarah, sudah dipilih, mustawfah, mencukupi, wa mujazah, dan ringkas. Maksudnya dalam meng-i'rab ada ucapan yang sudah dipilih, jelas, ringkas. Kata beliau rahimallahu ta'ala, yang bagi lil mu'rib, sepantasnya bagi orang yang meng-i'rab, mu'rib, yang meng-i'rab. Kalau mu'rab kan yang di-i'rab katanya, kalau mu'rib yang meng-i'rab, orang yang meng-i'rab. Sepantasnya bagi yang meng-i'rab ayyakula pinah, untuk berkata dalam contoh duriba, min duriba zaidun, dia bilang fi'lun madi lam yusamma fa'iluhu. Jadi kita i'rab duriba fi'lun madi lam yusamma fa'iluhu. Paham kan? Fi'il madi yang tidak disebutkan fa'ilnya. Atau lebih ringkas lagi, mabniun lil maf'ul, dibangun untuk maf'ulnya. Karena kalau dia ada, maka yang menjadi rofa setelahnya adalah siapa? Maf'ulun bih. Ini ibarat yang ringkas, jelas, langsung. Supaya nanti ditahu itu yang diropa itu adalah maf'ulun bih. Paham kan? Ketika nanti ada fi'il yang butuh dua maf'ul, antum sudah tahu itu naibul fa'il, maf'ul awal. Paham kan? Yang mansub setelahnya adalah maf'ul ta'. Kan kita sudah bilang ini mabni lil maf'ul. Jelas kan? Ini yang duriba. Wala yakul, dia hendak katakan mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Ada yang fil madi lam yusamma. Paham kan? Langsung. Kalau ini la yakul, dia tidak bilang mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Kenapa? Lima fihi minat tatwil. Karena di dalamnya terdapat kepanjangan, yaitu panjang takbirnya, ya kan? Ya. Wal khofa, sekaligus samar maknanya. Kan dia bilang mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Dibangun di atas apa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, tidak disebutkan fa'ilnya. Ini kan bisa saja yang tidak disebutkan fa'ilnya juga adalah fi'il ma'lum, tapi dihilangkan apa? Fi'il ma'lum dihilangkan fa'ilnya. Anda paham kan? Kan bisa saja. Iya. Beda kalau tadi mabni lil maf'ul. Oh iya, bukan fa'il, berarti maf'ul. Dipaham kan? Ini kata beliau terlalu panjang dan ada kesamaran di dalamnya. Iya. Wa ayyakuna pinah, wa ayyakula pinah. Dan dia berkata pada contoh Zaidun, maksudnya itu tadi duriba Zaidun. Langsung bilang naib anil fa'il. Paham kan? Langsung bilang apa? Naib anil fa'il. Iya. La yakul, tidak boleh dia katakan maf'ulun lima lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Li khafaihi, karena samarnya, wa tulihi, panjangnya, wa sidqihi ala mithl, dan cocok juga dalam contoh dirhaman min nahwi u'tiya Zaidun dirhaman. Nah, ini kan bisa juga dibilang ini u'tiya Zaidun dirhaman.
Antum katakan Zaidun, bilangkan maf'ul lima lam yusamma fa'iluhu. Dirham maf'ul lima lam yusamma fa'iluhu. Kan sama-sama bisa itu. Coba antum langsung bilang Zaidun naib fa'il. Dirham maf'ulun bih. Kan langsung jelas. Jelas kan? Iya. Ini kata dulu. Wa ayyaqulu bina, dan dia katakan pada contoh kode. Ini kode. Apa antum katakan kalau di Arab? Harfun litaklili zamanil madhi wa hadathil mudari wa litahqiqi hadithaihima. Kode. Huruf yang menunjukkan telah dekatnya waktu madinya, menunjukkan makna sedikit lampaunya, dan kejadian dari fi'il mudhari serta tahqiq benarnya terjadi dari keduanya, karena dia bisa bermakna huruf tahqiq taklil. Kan begitu kan? Jadi ini masuk semuanya di sini. Masuk semuanya. Harfun li taklili zamanil madhi wa hadathil mudhari wa li tahqiqi hadithaihima. Dan benarnya terjadi dari keduanya. Itu i'rabnya kode. Bisa dibilang harfu taklil, harfu tahqiq, tergantung nanti apa maknanya dalam apa kalimat. Iya, maknanya dalam kalimat. Wabilan, antum katakan pada lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Ini tinggal baca-baca yang begitu istilah i'rabnya. Jadi lan antum bilang apa? Harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Wa bilan pada lam harfu jazmin wa nafyin lil mudhari'i wa qalbihi madiyah. Yang diringkas di sebelumnya harfu jazmin wa nafyin wa qalbi. Paham kan? Ya, huruf yang menjazam, menafi mudhari dan membaliknya ke makna mati. Wa fi amma al-maftuhatil musyaddadah, yang di fathah dan bertasydid. Karena ada juga di sana yang di fathah hamzahnya tidak tasydid. Ama. Kalau ini amma. Iya. Antum bilang apa? Harfu syartin wa tafsilin wa taukidin. Paham? Huruf yang bermakna syarat, wa tafsil dan bermakna merinci, wa taukid serta menguatkan. Paham i'rabnya amma kalau antum dapat? Ya, yang pakai hamzah ya, bukan jangan sampai antum pikir di surah An-Naba amma. Itu pakai ain. Ini kan yang pakai apa? Hamzah. Ini i'rabnya. Wa fi an harfu masdarin yansibul mudhari'a. Paham kan? Huruf masdar menasab mudhari langsung dengan tugasnya. Wa fil fa allati ba'da syarti, pada fa setelah syarat. Itu kalau ada syarat kan jawabannya pakai apa? Fa. Misalnya wa ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Fa itu apa untuk i'rabnya? Wa fil fa allati ba'da syarti, antum bilang rabitatun li jawabi syarti. Itu fa mengikat jawaban syarat. Anda paham? Kan seharusnya kan tidak bisa sebagai syarat itu setelahnya, tidak bisa sebagai jawaban. Masuk pak jadi bisa. Berarti apa fungsinya pak? Pengikat. Maka i'rabnya rabitatun li jawab syarti, untuk mengikat jawaban syarat. Wala yakun jawab syarti, jangan bilang jawaban syarat. Kama yakulun, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang meng'irab, itu salah. Karena dia bukan jawaban nih. Jawaban itu setelahnya. Dia cuma apa sebagai apa? Hah? Sebagai apa? Pengikat. Iya. Li'annal jawabal jumlatu bi asriha lal fa' wahdaha. Karena jawaban jumlah secara keseluruhan bukan fa saja. Patri? Jadi jawabannya apa Patri? Jawabannya adalah fa atau jumlah seluruhnya? Berarti tidak dengar tadi. Baik. Jadi perhatian Patri tadi bilang, wala yakun, jangan dia katakan
Jawaban syarti. Jangan bilang Pak itu jawaban syarat. Jangan tadi. Antum baru bilang iya. Jangan bilang Pak itu jawaban syarat. Kama yaqulun, sebagaimana mereka berkata. Li'annal jawab, karena jawabannya al jumlatu bi asriha. Jumlah secara keseluruhan. Bi asriha maksudnya seluruhnya. Jumlah seluruhnya. La fa wahadaha, bukan Pak saja. Jadi jawabannya itu setelahnya langsung. Pak kan? Jumlah seluruhnya. Bukan apa? Pak. Makanya Pak itu cuma apa? Robito, pengikat. Untuk jawaban syarat. Iya. Wabinah Zaid. Min. Dan pada contoh Zaidin. Min. Jalastu amama Zaidin. Antum bilang apa? Mahfudun bil idofah. Au bil mudhaf. Jadi langsung bilang. Mahfud bil idofah. Atau antum bilang mahfud bil mudhaf. Paham kan? Jangan bilang mudhafun ilaih. Paham kan? Kan kalau bilang mudhafun ilaih, maksudnya kenapa dia dijer? Kan belum ada alasannya. Nah, ini tabir yang paling bagus. Langsung bilang mahfud bil mudhaf. Dijer dengan apa? Mudhaf. Kan tabir yang dipilih, ini tabir namanya yang dipilih dan lebih ringkas. Lebih ringkas. Iya. La mahfudun bidzarab. Jangan bilang mahfud dengan dzarab karena sebelumnya ada amamah. Jangan. Karena masalahnya nanti antum akan tabir masing-masing berarti. Sebelumnya kalau kitab mereka antum bilang mahfud bil kitab. Kan begitu nanti. Iya, jadi terlalu banyak nanti. Iya. Li'annal muqtadi lil qadri innama huwa al-idhofah awil mudhaf. Karena yang mengharuskan jar tiada lain dia adalah idhofah atau mudhaf. La kaunul mudhaf dzarfan bi khususihi. Bukan karena mudhafnya itu adalah dzarf secara khusus. Dipahami? Bidalili, dengan dalil gulamu Zaidin. Kalau antum tadi bilang dia dijar dengan amama dzarf, berarti selain dzarf tidak dijar. Itu maksudnya. Bahkan bukan itu. Bidalili gulamu Zaidin. Dijar dengan siapa? Itu kan gulamu supaya umum. Demikian pula wa ikramu amri dijar dengan itu dengan mudhaf. Iya. Wa bil fa bin minnah pada fa dalam contoh fasolli li rabbika wanhar, itu fa-nya itu fasolli. Kan bukan jawaban tadi syarat. Ini fa lain lagi di awal. Fasolli li rabbika wanhar. Bilang fa sababiyah. Antum bilang fa apa? Sababiyah. Dan sebelumnya kan inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepada kamu kebaikan yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka karena sebab itu, fa sababiyah. Karena sebab itu maka salatlah dan berkurbanlah. Dipahami kan? Dipahami ini? Jadi fa antum bilang apa? Fa sababiyah. Demikian pula antum bilang di yang setelah tolak, yang menasab setelahnya dengan an apa? Mutmaratan wujuban. Antum bilang fa apa? Sababiyah. Wala yakun. Jangan dia katakan fa'ul ataf. Jangan bilang fa ataf. Karena di situ tidak cocok fa ataf. Li'annahu la yajuzu aw la yahsunu atfu talabi 'alal khabari. Karena tidak boleh atau tidak bagus atau jumlah tolabiyah atas khobariyah. Dan sebelumnya kan inna a'toinakal kautsar. Jumlah apa itu? Inna a'toinakal kautsar. Jumlah apa? Khobariyah. Bukan tolab yang 8 kan? Sementara fasoli jumlah apa? Jumlah apa? Tolabiyah. Tidak cocok. Tidak bagus. Atau jumlah tolabiyah kemana? Ke jumlah khobariyah. Kalau mau ya khobariyah ke khobariyah, tolabiyah ke tolabiyah. Maka itu ciri-cirinya. Jangan bilang wa atau. Paham kan? Jangan bilang mau, jangan bilang fa. Kan tidak cocok. Walal aks, tidak pula sebaliknya. Maksudnya jumlah khobariyah diatofkan kepada jumlah apa? Tolabiyah. Tidak cocok. Jadi harus sama. Wa fi wawil atifah. Pada waw atau apa antum katakan i'rabnya? Harfu atfin limujarradil jam'i.
huruf atop untuk mujarrad jam. Murni bermakna mengumpulkan. Murni mengumpulkan. Artinya tidak mengharuskan makna berurut atau tidak berurut. Tidak berurut. Ketika antum bilang katakan Ja'a Zaidun wa Amrun. Bisa saja Zaid dulu baru Amr, Amr dulu baru Zaid. Bisa juga bersama. Itu namanya limujarradil jam'i. Paham kan? Atau yang di lain dikatakan limutlaqil jam'i. Paham kan? Wa fi hatta. Konsentrasi, ini huruf, ini irob yang dipilih. Ya, fi hatta, pada hatta. Harfu atfin lil jam'i wal ghaya. Sama. Huruf ataf untuk bermakna jamak tadi dan ghaya menunjukkan apa? Puncaknya. Wa fi thumma, pada thumma. Harfu atfin lit tartibi wal muhlati. Thumma. Huruf ataf menunjukkan makna berurut dan ada selang waktu. Ketika antum bilang Ja'a Zaidun summa Amrun, maksudnya datang Zaid kemudian Amr. Antara datang keduanya ada apanya? Ada selang waktunya, tidak langsung. Itu i'rabnya. Wa fil fa, dan pada fa, itu fa yang menjadi huruf ataf. Harfu atfin lit tartibi wa ta'kidi. Huruf ataf menunjukkan makna tartib berurut wa ta'kid tanpa selang waktu. Kalau tuma tadi bil muhla wal muhla, paham kan? Ada selang waktunya. Kalau ini wa ta'kid tanpa selang waktu. Tanpa apa? Selang waktu. Dipaham ini? Azhar? Yakin? Alhamdulillah. Sekarang Azhar tidak pernah tidak paham ya? Ya, alhamdulillah. Yakin ini Azhar? Yakin? Baik. Jadi apa tadi takkid? Takkid. Tahu. Apa tadi Patri? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa idza kasarta fihin. Ini ada cara lain itu. Wa idza kasarta bihin, itu tadi fa hatta thumma fa. Wau hatta thumma fa. Kalau antum mau meringkas. Wa idza kasarta bihin, ini kembali ke 4 tadi sebelumnya. Nah, kalau antum mau meringkas pada mereka, fakul, boleh antum bilang atifun wa ma'tuf, boleh. Atifun wa ma'tuf, boleh. Sama takul jarun wa majrur. Sama kan? Misalnya antum katakan kan fil baiti, antum bilang jar majrur, kan begitu? Sama. Wazindi atif wa ma'tuf. Paham? Atif artinya huruf ataf, ma'tuf yang diataf. Jar artinya huruf jar, majrur yang di jar. Dipahami ini? Itu dia. Iya. Wa kadzalika bina. Demikian pula antum katakan pada contoh, lan nabroha wa lan naf'al. Antum bilang nasibun wa mansub. Ini kalau antum mau meringkas. Nasibun wa mansub. Sama dengan lam yadrib. Boleh antum bilang apa? Jazimun wa majazum. Boleh. Dipahami ini? Kalau antum ingin ringkas, tidak apa-apa. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Wa fi inna al-maksuratil musyaddad. Pada inna yang dikasro lagi bertasdid. Harfu taukidin yang sibul isma wa yarfa'ul khobar. Lengkap. Huruf yang menguatkan, menasab isim dan merubah khobar. Itu i'rabnya inna. Wa fil maftuha, pada yang di fathah anna. Maksudnya anna. Harfu taukidin masdariyun yang sibul isma wa yarfa'ul khobar. Kata tambah masdariyun. Paham kan? Ada tambahan kata apa? Masdariyun. Daripada inna tadi. Ya, amalannya adapun amalannya sama. Selesai yang sepantasnya dikatakan. Sekarang yang diaib, yang dicela, yang tidak sepantasnya. Dipahami ini? Pahami ini ya? Yang tidak sepantasnya. Lawannya, wa alam ketahuilah.
Annahu yu'ab, bahwasanya dia dicela ala nasi fi sinaatil i'rab, dicela atas orang yang tumbuh dalam pabrik i'rab. Orang yang tumbuh dalam pabrik i'rab, maksudnya orang yang sudah belajar i'rab. Paham ini? Sudah belajar nahwu, tercela ayat fi'lan wala yabhatu an fa'ili. Perhatian baik-baik. Makanya dulu anak kasih kaidah. Dia sebut fi'il, tidak cari fa'il. Tercela. Antum kalau dapat fi'il, cari fa'il. Itu baru bagus. Hanya dia bilang fi'il madhi ma'lum. Selesai. Tidak pergi dia cari fa'ilnya. Tercela dalam bagi orang yang tumbuh di mana? Di pabrik i'rab. Paham ini? Artinya kalau antum sudah keluar dari rumah bahasa Arab ini harus cari nanti fa'il nanti. Dan antum selama ini tahun tumbuh di mana? Pabrik i'rab. Paham kan? Jelas kan? Jadi makanya setiap kata itu dihisab. Kalau orang yang sudah belajar i'rab, setiap kata itu dia tanyakan, apa ini? Kenapa? Paham kan? Karena tercela kalau dia tidak tahu setiap kata yang dibaca. Bagi orang yang sudah belajar i'rab. Contoh begini, dia sebutkan fi'il, tidak cari fa'il, tercela. Atau mubtada wala yabhatu an khabari. Atau dia cuma dapat mubtada terus tidak cari apa? Khabar. Kalau sudah dapat mubtada cari khabar. Paham kan? Tercelainya zahab, bahaya ini. Bahaya. Man au majrurun wala yunabbihu ala muta'allaqihi. Atau dorob atau jar majrur tapi dia tidak ingatkan muta'alliqnya. Kan ada, pasti ada muta'alliqnya kan? Misalnya jalastu fil baiti. Antum bilang fi al baiti jar majrur, muta'alliq bi jalastu. Kan harus begitu. Kalau ada, kalau tidak ada muta'alliq bi mahdhuf wujuban. Harus bilang begitu. Makanya bilang Zaidun fil bait, kan tidak ada fi'ilnya. Tidak ada apa? Tidak ada amilnya. Antum bilang muta'alliq bi mahdhuf wujuban. Paham kan? Takdiru kainun mustaqirrun. Dipahami ini kan? Harus cari itu. Kan dia tidak bisa datang sendiri. Jar majrur atau do. Au jumlatan wala yadhkuru alaha mahal minal i'rab amlah. Atau jumlah. Dia tidak sebutkan apakah dia punya mahal dari i'rab atau tidak. Kan antum sudah dikasih tahu. Yang punya mahal ada 4, yang tidak punya mahal ada 4. Sudah lihat kan? Iya, jadi antum kalau dapat jumlah, apa mahalnya ini? Iya, paham Paldi? Wah, berat ini Paldi ya. Jelas kan? Iya. Ini tercela dalam bagi orang yang tumbuh di i'rab. Au mausulan wala yubayyin silatahu wa aidahu. Atau dia dapat isim mausul, dia tidak sebutkan silanya yang mana, aidnya mana. Kan namanya kalau ada isim mausul pasti ada apanya? Sila. Terus ada apa? Aidnya. Itu harus disebutkan. Mana silanya, mana aidnya. Iya. Wa ayyaktasir fi rabil isim. Ini juga yang tercela. Dia hanya terbatas dalam i'rab isim. Min nahwi qaulika, dari contoh ucapan antum qomada au qomal ladzi ala ayakul, untuk dia katakan ismu isyarah. Jadi dia bilang qomada, qoma fi'il madhi, da isim isyarah. Cuman begitu. Qomal ladzi, dia bilang qoma fi'il madhi, alladzi ism mausul. Cuman begitu. Fa inna dzalika la yubna alaihi i'rab. Sesungguhnya itu tidak dibangun di atasnya i'rab. Jadi tiba-tiba bilang hada baitun. Dia bilang hada isim isyarah. Cuma bilang begitu. Itu bukan i'rab namanya. I'rab itu bilang isim isyarah mubtada, isim mausul apa. Paham kan? Tidak boleh hanya bilang isim mausul, isim isyarah. Tidak boleh. Fastawab, maka yang benarnya ayuqal, dia katakan fa'ilun wa huwa ismu isyarah. Paham? Fa'ilun wa huwa ismu mausul.
Paham seharusnya yang dikatakan. Jadi harus jelaskan kedudukannya. Harus jelaskan apa? Kedudukannya. Fa in qulta, kalau antum bilang, kalau antum katakan, iya, la faedah tapi fi qawlihi tidak ada faedahnya dalam ucapan dalam ucapannya pada da innahu ismu isyarah. Iya, bi qawlihi fil ladzi innahu ismu mausul. Katanya tidak ada faedahnya kalau dibedakan. Fa inna fihi tambihan ala ma yaftakir ilai. Kalau isim isyarah katanya tidak butuh disebutkan. Beda kalau isim mausul. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat petambih, peringatan ala ma yaftakiru ilai, atas apa yang dia butuhkan kepadanya. Minas silati wa'aid. Kalau isim isyarah tidak perlu disebut. Maksudnya cukup bilang fa'il. Paham kan? Tidak perlu dibilang isim isyarah. Paham? Kalau isim mausul katanya butuh, ada faedahnya. Karena butuh kepada sila dan aid. Lihat lubuhuma minal mu'rib. Lihat lubuhumal mu'rib. Supaya keduanya dicari oleh si mu'rib. Siapa tadi mu'rib? Yang mengerok. Waliya'lama anna jumlah tasila la mahalla minal i'rab. Dan supaya dia tahu bahwa jumlah setelahnya sila tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Gimana ini ucapan ini? Artinya kalau isim mausul cocok kalau kita bilang fa'il isim mausul. Kalau isim isyarah enggak perlu bilang fa'il isim isyarah. Enggak ada faedahnya katanya. Kalau pada isim isyarah, pada isim mausul ada faedahnya. Gimana ini? Ada orang bilang begitu. Yang membedakan antara isim isyarah dan isim mausul. Qultu, jawabannya saya katakan bala fihi faedah. Iya, bahkan di dalamnya ada apa? Ada faedah. Apa itu? Wahya tambi ala anna ma yalhaquhu minal kaf harfu kitab. Untuk mengingatkan bahwasanya apa yang ikut setelahnya berupa kaf itu harfu kitab. La ismun mudhaf ilaih. Bukan isim mudhafun ilaih. Antum paham ini? Paham ini kan? Antum bisa paham? Ya, saya bilang begini. Dua masalahnya. Ya. Ra'aitu daka. Kalau antum nak bilang ini adalah maf'ul bi isim isyarah. Ya. Sementara ini adalah maf'ul bi asma'u al khamsah. Sama-sama kan? Yang di atas isim isyarah, yang di bawah apa? Asmaul khamsah. Iya. Dipahami? Maksudnya kalau bentuk jumlahnya begini nanti, kalau antum udah bilang ini isim isyarah, ini domir. Paham kan? Ini kaf apa? Domir. Sementara ini kaf harf kitab. Beda. Paham? Kaf pada isim isyarah kan bukan domir. Sementara kaf yang di bawah itu apa? Domir. Nanti antum tidak tahu kalau antum tidak bilang maf'ul bi isim isyarah. Orang langsung tahu. Oh ini kaf bukan domir. Ini kaf yang masuk pada hadaka, daka. Kan jadi nanti dalika. Kan boleh tidak ada lam. Boleh tidak ada apa? Lam. Jadi perlu nggak kita bilang isim isyarah? Perlu untuk menentukan siapa? Ini kaf nih. Jangan sampai nanti orang mengira itu kaf apa? Domir. Kalau isim isyarah kafnya bukan
dhamir. Itu huruf khitab. Huruf apa? Khitab. Iya, itu fungsinya. Jadi ada faedahnya. Ini kan aku bilang pada ini apa? Mudhafun ilaih. Betul kan? Betul kan? Ini kan mudhafun ilaih. Sebentar ini bukan mudhaf ilaih, huruf la mahala minal i'rab. Makanya belum bilang. Iya. Wahiyat tambi, faedahnya ini untuk mengingatkan ala anna ma yalhaquhu minal ka. Bahasanya apa yang ikut setelahnya berupa ka. Harfi khitab, la ism mudhaf ilaih. Dia huruf khitab, bukan isim sebagai mudhafun ilaih. Paham kan? Dipahami ini? Jelas? Untuk mengingatkan itu. Iya. Wa ila annal isma alladhi ba'dahu min nahwi qaulika. Juga untuk mengingatkan bahwasanya isim yang setelahnya dalam contoh ucapan kamu, ja'ani hadar rajulu. Apa itu antum i'rab ar-rajulu? Masalahnya kalau antum tidak kasih tahu itu isim isyarah, tidak tahu itu i'rabnya ar-rajul. Na'tum au atfu bayanin alal khilafil fil mu'arraf bi'al. Dia bisa na'at atau bisa juga apa? Atau baik di atas perselisihan yang dima'rifakan dengan al-waqi ba'da ismil isyarah, yang terletak setelah isim isyarah. Wa ba'da ayyuhar rajul pinah ya ayyuhar rajulu. Dan setelah ayyuhar rajul pada contoh ya ayyuhar rajul. Kan beda kan? Beda. Ar-rajulu yang terletak setelah al tadi bisa i'rab apa? Atau bayar. Selama ini kita i'rab juga apa? Paham kan? Setelah isim isyarah. Sementara setelah ini ya ayyuhar rajul. Ini di-i'rab sebagai apa? Bisa di-i'rab sebagai na'at. Paham kan? Bisa di-i'rab sebagai apa? Na'at tadi bisa juga badal dari ayyuha. Ini beda ini. Karena ayyuh itu waslah. Dan bisa untuk i'rab dia ar-rajul munada. Ar-rajul adalah yang dipanggil. Karena ayyuha adalah sebagai penyambungnya yang sudah lewat sebelumnya. Ayyuh yang kemarin yang sebagai waslah an-nida, sebagai penyambung dari nida. Iya. Selesai. Kemudian berikutnya lagi. Masalah berikutnya lagi. Mimma la yambani alaihi i'rab. Termasuk mimma la yubna. Termasuk yang tidak dibangun di atasnya i'rab. Antakul mudhaf. Jangan bilang seperti itu. Termasuk yang tidak dibangun di atasnya i'rab antakul, kamu katakan mudhaf. Misalnya antum bilang ja'a gulamu rajulin. Antum bilang gulamu mudhaf. Enggak. Antum bilang fa'il wa huwa mudhaf. Jangan langsung bilang mudhaf. Kenapa? Fa innal mudhaf laisa lahu i'rabun mustaqir. Karena mudhaf tidak punya i'rab yang tetap. Karena mudhaf itu bisa marfu dah. Ja'a gulamu rajulin, ja'a gulamu zaidin, ra'aitu gulama zaidin, marartu bi gulami zaid. Iya kan? Enggak bisa. Dia enggak ada i'rab tetap. Makanya jangan bilang mudhaf. Kamalil fa'il wa nahwi, sebagaimana untuk fa'il dan semisalnya. Innama i'rabuhu bihasabi ma yadkhulu alaih. Karena i'rabnya mudhaf tiada lain sesuai dengan yang masuk kepadanya. Fasawab antakul, yang benarnya kamu bilang fa'ilun au maf'ulun. Paham ini? Antum bilang fa'ilun wa huwa mudhaf, maf'ulun wa huwa mudhaf. Bilang dulu hukumnya. Ya, jar majrur wa huwa mudhaf. Yang tadi misalnya ja'a marartu bi gulami zaidin. Antum bilang apa bi gulami? Jar majrur wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilaih. Atau tadi bilang apa? Yang sudah dipilih tadi majrurun bil idhofah atau majrurun bil mudhaf. Paham gak ini? Ini pilihan. Iya. Bi khilafil mudhaf ilaih. Berbeda dengan mudhaf ilaih. Fa inna lahu i'raban mustaqirran.
Karena dia sungguh dia punya i'rab yang tetap. Wahal jar, yaitu apa? Jar. Fa idza qila mudhafun ilai ulima annahu majrur. Kalau dibilang mudhafun ilai itu sudah diketahui dia adalah apa? Majrur. Paham kan? Nah, itu tidak ada masalah. Terus, iya, yang harus dijauhi. Wa yambagi ayyajtani bal mu'ribu, sepantasnya seorang mengi'rab menjauhi, yajtani menjauhi, ya, yajtani apa artinya? Menjauhi ayyakul fi harfin min kitabillah ta'ala, sepantasnya dia menjauhi untuk berkata dalam satu huruf dalam kitab Allah zaidun. Kalau Quran jauhi kata apa? Zaid. Jauhi. Bang, li'annahu yasbiku ilal adhan, karena akan muncul dalam pikiran orang yang mendengar anna zaid huwa alladhi la ma'na lahu. Bahwasanya yang tambahan itu kan yang tidak punya makna. Wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun an dzalik, disucikan dari hal itu. Tidak ada tambahan percuma dalam Al-Quran. Wa qad waqa hadzal waham lil Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan telah terjadi kesalahan ini terhadap Imam Fakhruddin Ar-Razi. Faqal, dia bilang, al-muhaqqiqun ala anna al-muhmal. Tapi ingat, al-muhaqqiqun di sini maksudnya yang dia maksud adalah ahli kalam dan orang-orang Asy'ariyah, karena Fakhrul Razi itu filsafat pentolannya. Jadi kalau dibilang al-muhaqqiqun, maksudnya ahli tahqiq di kalangan Asy'ariyah dan ahli kalam. Paham kan? Dari kalangan Mu'tazilah. Dia bilang al-muhaqqiqun ala anna al-muhmal la yaqu fi kalamillahi ta'ala. Katanya al-muhaqqiqun, bahasanya muhmal yang sia-sia, tidak ada dalam kalam Allah. Wa amma ma fi qouli ta'ala, adapun ma dalam firman Allah Ta'ala, fa yaitu fa bima rahmatin minallah. Ini kan ayat fa bima rahmatin, binya tetap beramal. Maka ma ini apa? Ini masalah. Iya, kalau dalam i'rab kan orang akan bilang tambahan, tapi dalam kitabullah jangan bilang tambahan. Dia bilang ini Fakhrul Razi, fayumkinu an takuna istifhamiyatan li ta'jub. Mungkin katanya dia istifham untuk bermakna ta'jub. Salah. Dia sebenarnya pengen lari dari tidak boleh dibilang apa tambahan. Bukan istifham. Kalau sebenarnya istifham maka akan hilang alifnya. Paham gak ini? Kan kalau istifham masuk di hilang alifnya. Dia bilang buat takdirnya adalah habi ayyi rahmatin minallah, maka dengan rahmat yang Allah yang mana? Itu dia bilang, tapi ini salah. Kita bilang nanti i'rabnya, ya, kita tidak boleh katakan zaid, ya. Wa zaidu inna nahwiyin alladhi lam yu'ta bihi illa limujarradi takwiyati wa tawkid lal muhmal. Kan dia bilang tadi annal muhma, dia takbir seakan-akan itu percuma, itu kesalahan dia. Ala annal muhmal, dia takbir bahasanya yang tambahan sia-sia, itu kan muhmal itu tidak punya makna. Itu takbirnya dia. Paham ini? Ini sudah takbirnya sudah salah. Iya. Zaid di sisi ulama nahwu, alladzi lam yu'tabihi, yang tidak didatangkan dengannya illa mujarrad takwiyati wa taukid. Itu hanya untuk menguatkan lal muhmal, bukan muhmal. Bukan apa? Muhmal. Itu kesalahan dalam memilih kata. Niatnya baik dia, niatnya baik. Baik niatnya kan dia tidak mau bilang itu tambahan percuma, tapi takbirnya apa? Muhmal, sudah percuma. Paham kan? Kita katakan seharusnya taukid, takwiyah. Wa taujihul madhkur fil ayat batil. Adapun arah
yang dia sebutkan di dalam ayat itu batil. Yang disebutkan oleh Pak Razi itu batil. Dia memang mau mensucikan Quran dari tambahan percuma. Terus dia bilang apa? Ini adalah manya apa? Istifham. Ini batil. Li amroin dengan dua alasan. Annama al-istifhamiyata idza kufidat wajib hadfu alifha. Iya kan? Sudah lewat. Bahasanya ma istifhamiyah apabila dia dijar wajib dihilangkan alifnya. Iya kan? Dia bilang tadi istifham. Salah. Nah, amma yatasaalun. Lihat. Hilang apanya? Alifnya. Berarti dia salah. Dipahami ini. Watani yang kedua. Anna qabda rahmatin hina idin yuskil. Ketika dia bilang ma istifhamiyah. Kalau ma istifhamiyah, maka bermasalah ketika dibaca rahmatin. Kenapa? Karena kalau rahmatin dibaca jar sebagai apa? Sementara bi sudah menjadi apa? Ma istifhamiyah. Kan begitu? Salah. Iya. Li'annahu la yakunu bil idhofah. Kan enggak mungkin dia mudhaf ilaih. Betul enggak? Karena laisa fi asma'il istifham ma yudhaf illa ayyun indal jami'. Karena tidak ada dalam isim istifham yang diidhofakan kecuali ayyun. Berdasarkan kesepakatan. Wa kam indaz zajjaj. Dan kam menurut siapa? Az-Zajjaj. Antum paham kan? Misalnya mereka bilang kam dirhamin. Siapa yang menjadinya? Kam. Antum bisa paham ini? Jelas ini. Cuman dua itulah yang menjadi dari istifham. Yang lainnya apa? Tidak ada yang menjadi. Itu menunjukkan salahnya siapa? Salahnya siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Wala bi badali min ma. Iya. Tidak pula dengan digantikan min dari ma. Li'anna al-mubdal min ismi istifham la budda yaqtarin bi hamzatil istifham. Kata beliau tidak boleh pula dijadikan badal ma. Itu rahmatin tidak boleh jadi badalnya apa? Ma. Kan ada i'rab lain kan? Paham kan? I'rab lain. Jadi kalau dia dijar, antum bisa bilang dia mudhafun ilai dan itu tidak bisa. Karena ma bukan termasuk. Paham kan? Ada juga mengatakan di antara mereka ada yang bilang badal. Badal dari mana? Badal dari apa? Ma. Dipahami? Kata beliau, la bil ibdal min ma. Bukan pula dia badal dari ma. Paham kan? Kenapa? Li'annal mubdal minal isim istifham. Karena biasanya yang digantikan dari isim istifham la budda yaktarina bihamzatil istifham. Biasanya yang menjadi badal itu harus digantikan dengan hamzah istifham. Nah, contoh. Kaifa ant dia bilang as-sahihun am sakimun. Apa i'rabnya sahihun? Pertanyaan, apa i'rabnya sahihun? Badal. Badal dari mana? Ant. Paham? Kenapa bisa badal? Diawali oleh hamzah istifham. Sekarang, apakah ada tadi? Ada abi nikmatin, anikmatin. Ada? Tidak ada. Berarti tidak cocok. Tidak cocok. Wala sifatan. Bukan pula dia nak. Pokoknya di semua dikritik oleh Ibn Hisham. Karena semua arahan mereka ini semua. Tidak pula sebagai sifat. Kenapa? Li'anna ma la tusaf. Idza kanat syartiyatan aw sifhamiyah. Itu catat. Karena ma itu tidak bisa disifati. Kalau dia sebagai syartiyah atau sebagai apa? Istifhamiyah. Yang bisa menjadi sifat itu kalau dia kemarin. Nakiro tamah atau ma'rifah tamah. Yang sudah lewat. Kan ma itu bisa nakiro tamah, bisa ma'rifah tamah. Setelahnya bisa sifat. Paham kan? Kalau dia sebagai istifham atau syarat kan tidak bisa. Yang telah lewat. Betul nggak? Paham kan? Tidak bisa juga. Wala bayanan. Tidak pula dia sebagai atof bayan. Bayanan maksudnya apa? Atof bayan. Paham kan? Kenapa bisa? Li'anna ma la yusuf
la yu'tad alaih. Apa bayanin kal mudmarat. Karena apa yang tidak bisa disifati otomatis tidak bisa dijadikan atof, yaitu atof bayan seperti domir. Kalau tidak bisa disifati maka tidak bisa sebagai apa? Atof bayan. Tidak bisa. Wa katsirun minal mutaqaddimin, kebanyakan dari orang-orang terdahulu yusammuna zaid silatan. Mereka tidak bilang zaid, tapi mereka bilang apa? Silatan, penyambung terhadap apa yang sebelumnya dengan apa yang setelahnya. Wa ba'duhum yusammihi muakkidan. Sebagian mereka yaitu orang-orang terdahulu menamakannya apa? Muakkidan. Iya, wa ba'duhum yusammihi lagwan. Sebagian mereka menamakan dengan lagwan, tapi lakinna ijtinab hadil ibarah fit tanzili wajibun. Akan tetapi menjauhi ibarat lagwan ini yang terakhir dalam kitab Allah, dalam Al-Quran itu wajib. Jadi kita pilih saja apa supaya kita mencontoh mutaqaddimin. Kita bilang apa? Silatan wa tauqidan. Itu kita bilang. Paham kan? Maka tadi ayat fabima rahmatim minallah. Nah, antum bilang terjemahkan maka sungguh dengan sebab rahmat dari Allah. Dari mana kata sungguh? Ma. Ma itu kan irobnya apa? Silatan wa tauqidan. Kita tidak bilang apa? Zaidah. Ini selesai. Tidak ada yang kita lewati. Hah? Tidak ada. Alhamdulillah. Wa fi hadzal qadri kifayatun liman ta'ammalaha wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilil khairati bimannihi wa karamihi. Pada kadar ini cukup bagi yang memperhatikannya, dan hanya Allah yang memberikan taufik, yang memberikan hidayah kepada jalan-jalan kebaikan dengan anugerah dan kemuliaannya. Alhamdulillah pas 10.00. Selesai. Dapnya. Jadi pembahasan terakhir ini mudah kan? Ya. Alhamdulillah. Jadi dia banyak. Maya. 37 halaman. Tapi mudah. Tinggal diperhatikan saja.